Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 60. Cerita dimulai. Scene beralih di suatu tempat di wilayah klan pedang. Terlihat MC kita yang telah terlibat perkelahian dengan Dewa Iblis Metal Kekal yang telah keluar dari penjara goa milik klan pedang. Huhuhuhu, sudah kuduga akan jadi begini, ujar Dewa Iblis Metal Kekal. Matilah saja, saut MC kita. Tidak sopan, apa yang dipikirkan kakak seperguruanku mendidik orang sepertimu sebagai murid, ujar Dewa Iblis Metal Kekal lagi. Berhenti membual, guru tidak mungkin punya adik seperguruan binatang sepertimu, saut MC kita. Tapi kau mempelajari ilmu bela diri ini dengan baik. Di dalam dirimu pasti mengakuinya kan, imbuh Dewa Iblis Metal Kekal. Omong kosong, saut MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, satu-satunya hal yang sudah jelas adalah, akan jatuh lebih banyak korban, jika kau tidak mati. Korban apa? Mereka hanya terlihat mencicipi tubuh hebatku, saut Dewa Iblis Metal Kekal. Kemudian keduanya bersiap untuk memulai baku hantam kembali. Setelah berhasil menghindari perhatian mereka seperti ini, masalahnya akan jadi lebih rumit jika tak segera keatasi, pikir MC kita yang bersiap dengan kuda-kudanya. Dan kemudian MC kita langsung berlari menyerang Dewa Iblis Metal Kekal, dan langsung menghantamnya dengan senjata tonfanya dengan tenaga dalam. Dewa Iblis Metal Kekal yang dengan sigap menangkap serangan MC kita, kemudian berpikir dalam hati. Keparat, sejak kapan dia, pikirnya yang belum selesai. Kemudian langsung diserang kembali oleh MC kita. Padahal baru saja dipelajarinya, tapi sudah bisa diterapkan, pikir Dewa Iblis Metal Kekal yang menahan serangan MC kita. Mati, 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 ujar MC kita sambil menyerang Dewa Iblis Metal Kekal. Mendapatkan hal itu Dewa Iblis Metal Kekal kemudian berpikir dalam hati. Apa mungkin dia menjadi terlalu kuat? Brengsek, seberapa sering dia melatih tenaga tanpa memakai ki metal. Jika sedikit saja ditambahin metal ki, bisa mampus. Wah, teriak MC kita yang mendorong jatuh Dewa Iblis Metal Kekal mencoba mencekiknya. Keparat, ujar Dewa Iblis Metal Kekal. Waktuku tidak banyak, pikir MC kita yang mencoba mencekik Dewa Iblis Metal Kekal yang telah terjatuh dengan senjatanya. Lalu lanjut berkata, cepatlah mati. Saat Dewa Iblis Metal Kekal tercekik, tiba-tiba kelompok yang dipimpin oleh tetua dari klan pedang datang. Lalu tetua klan pedang berkata, prajurit Noh. Melihat hal itu MC kita sedikit terkejut dan teralihkan. Yang kemudian dimanfaatkan oleh Dewa Iblis Metal Kekal untuk menendang MC kita hingga terpental jauh. Melihat hal itu kelompok dari klan pedang yang dipimpin oleh ketua klan pedang terkejut. Kalian semua ditipu, ujar Dewa Iblis Metal Kekal yang mencoba bangkit. Yang kemudian lanjut berkata, prajurit yang kalian utus, tewas karena dia yang, ujarnya sambil yang belum selesai berkata. Kemudian terkejut dengan Li Gangjin yang tiba-tiba datang di sampingnya sambil mengenakan topeng penyamarannya. Kau, ujar Dewa Iblis Metal Kekal yang terkejut. Namun dengan tiba-tiba dan cepat, kepala dari Dewa Iblis Metal Kekal terpotong bersih oleh jurus dari Li Gangjin, hingga membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jurus Li Gangjin mampu menebas kepala dari Dewa Iblis Metal Kekal dengan jurusnya, hingga menembus pohon dan menumbangkan pohon itu. Kemudian Li Gangjin menatap kelompok klan pedang. Siapa kau? Tanya Jung Ho yang terkejut. Siapa? Tanya MC kita yang juga terkejut. Li Gangjin tidak menjawab pertanyaan mereka, lalu kemudian menoleh ke arah MC kita. Melihat hal itu MC kita terkejut menatapnya. Kemudian terduduk jatuh saat Li Gangjin mengeluarkan kodam ularnya. Sambil berkata dengan nada gemetar,
kau. Melihat hal itu Li Gangjin berkata, sayang pertemuan kita begini. Tidak salah lagi, saut MC kita dengan gemetar merasakan kodam ular milik Li Gangjin. Lagi-lagi ku selamatkan, jangan lupa hutang budi ini, ujar Li Gangjin menatap MC kita yang terduduk gemetar dengan kodam ularnya. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, dia orangnya. Li Gangjin yang melihat MC kita yang gemetar terduduk menunduk pun tersenyum. Lalu lanjut berkata dengan telepatinya, klan pedang mencari seorang anak bernama Yang Ji Hyun di dekat makam tembikar tua. Kemudian Li Gangjin lanjut berkata, jangan lupa membalas budimu ini. Kemudian terlihat Li Gangjin yang kini telah dikepung oleh kelompok klan pedang. Melihat hal itu Li Gangjin berkata sambil memegangi kepala Dewa Iblis Metal Kekal yang masih di tempatnya. Diam di tempat. Siapa kau? Tunjukkan identitasmu, ujar Jung Ho yang sudah mencabut pedangnya. Boleh tahu siapa yang seenaknya sendiri ikut campur urusan orang lain dengan memakai topeng ini? Ujar tetua klan pedang sambil memberikan isyarat kepada Jung Ho. Alasanku memakai topeng adalah karena tidak ingin membunuh siapapun, saut Li Gangjin. Lalu lanjut berkata, terlebih lagi, aku tidak ikut campur urusan orang lain. Kemudian sambil mengangkat kepala Dewa Iblis Metal Kekal, Li Gangjin berkata, karena dia adalah urusanku. Sambil melemparkan kepala Dewa Iblis Metal Kekal, Li Gangjin lanjut berkata, tapi karena sekarang selesai, ambillah kepalanya jika kalian mau. Melihat kepala dari Dewa Iblis Metal Kekal bergelinding ke arahnya, tetua klan pedang berpikir dalam hati. Siapa sebenarnya orang ini? Dia membuatku merasakan pertarungan hidup dan mati, begitu pedangnya ditarik. Jangan cemas, anggapan pertama kalian sudah benar, ujar Li Gangjin. Apakah diriku Sang Seng Ho diperkenankan mendengar namamu? Tanya tetua klan pedang yang kini kita tahu namanya Sang Seng Ho. Aku tidak begitu keberatan jika itu dirimu. Tapi sayangnya, kita tidak sendirian di sini, ujar Li Gangjin. Mundur, ujar Sang Seng Ho memberikan perintahnya. Yang kemudian diikuti oleh para petinggi klan pedang yang mulai menjauh dari hadapan mereka berdua. Setelah itu Sang Seng Ho yang siaga dan bersiap sambil memegangi pedangnya. Melihat hal itu Li Gangjin berkata, aku tidak mungkin ikut campur jika tidak mengetahui masalahnya. Sambil tersenyum Li Gangjin bertanya, apakah kau percaya diri? Mendengar hal itu Sang Seng Ho berpikir dalam hati, itu perkataan kakak seperguruan. Lalu dengan mengeluarkan aura bertarungnya Sang Seng Ho berkata, perlukah aku mengujinya? Aku tidak mencemaskannya, tapi apakah klan pedang masih bisa jalan jika kau mati sekarang? Saut Li Gangjin dengan percaya dirinya. Jangan bicara seolah-olah kau yang pasti menang, ujar Sang Seng Ho lagi. Nah, lihat longgarnya tindakanmu itu. Sebab itulah, kubiarkan kau hidup. Sesaat kau menariknya, anak buahmu akan mati. Saut Li Gangjin. Kurang ajar, ujar Sang Seng Ho. Yang kemudian diam tak bergerak tanpa kata-kata. Nampaknya kau masih menghargai nyawa mereka. Temui aku setelah kau tahu siapa diriku. Aku akan membunuhmu dengan senang hati, ujar Li Gangjin. Yang kemudian lanjut berkata, contohlah prajurit tingkat 1 itu, dia paham betul seberapa jauh perbedaan dirinya denganku. Bahkan tahu untuk bungkam di hadapan seorang Dewa Iblis. Sampai bertemu di lain waktu, ujar Li Gangjin yang kemudian melayang terbang, dan kemudian menjauh pergi. Yang membuat Sang Seng Ho terkejut melihat hal itu tanpa bisa berkata-kata. Sedangkan MC kita hanya bisa tertunduk ketakutan akan traumanya dulu. Chapter sedikit bergeser saat Sang Seng Ho telah kembali ke markas klan pedang. Kalian gagal menguak identitasnya, ujar Sang Seng Ho. Yang kemudian lanjut berkata, bahkan setelah diisolasi, kita kehilangan jejak seorang Dewa Iblis dalam waktu singkat. Apa kalian mencarinya dengan betul? Saya tidak berani membantah, saut Jung Ho. Mendengar hal itu Sang Seng Ho berpikir dalam hati. Aku pun terlalu terbawa emosi, meskipun kurang yakin. Tapi,
tidak salah lagi. Yang kemudian Sang Seng Ho lanjut berkata, "Di mana prajurit Noh? Apa dia baik-baik saja?" Dia berkata, "Kehilangan kita selagi bertarung." "Dia dibawa oleh Noh Mahmah," jawab Jum Ho. "Kenapa Nih Mahmah membawanya?" imbuh Sang Seng Ho yang terkejut. Scene beralih di suatu tempat, di sebuah rumah terlihat MC kita yang duduk termenung. MC kita yang trauma masih membayangkan sosok Li Gangjin yang mengenakan topeng penyamarannya. Kemudian MC kita berpikir dalam hati, sudah pasti, itu dirinya. Pria pesolek itu. Sesaat melihatnya, kakiku langsung kesemutan dan tidak bisa bangun. Mirip seperti tikus yang siap dimangsa. Tidak boleh, pikir MC kita yang mencoba bangkit. Kemudian terlihat MC kita yang berjalan keluar dari rumah itu. Sambil mencoba melawan traumanya, MC kita berpikir dalam hati, aku bukan lagi yang dulu. Aku yang sekarang pasti bisa sekali saja meninjunya. Terlihat MC kita yang membayangkan Li Gangjin yang terlihat besar. "Haat," ujar MC kita yang mencoba melawannya, dengan sekuat tenaga. Dan kemudian MC kita melihat Li Gangjin telah berada di hadapannya. Dengan tekad penuh keyakinan MC kita berjalan mendekati bayangan Li Gangjin. Dengan langkah gemetar, MC kita berpikir dalam hati, aku tidak sama dengan dulu. Terasa seperti ada dinding tak terlihat yang menahanku, pikir MC kita dengan tubuh bergetar. "Wah," ujar MC kita berseru dengan lantang. Yang kemudian langsung ambruk, dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sambil menatap ke arah bayangan Li Gangjin yang membuatnya trauma, MC kita berpikir dalam hati. Aku bisa. "Nak," ujar seseorang yang mengalihkan perhatian MC kita. Terlihat seorang nenek-nenek yang kemudian menghampiri MC kita. Lalu lanjut berkata, "Sedang apa kau teriak-teriak di situ?" "Siapa?" tanya MC kita yang menoleh ke arah Noh Mahmah. Yang kemudian dengan hormat lanjut bertanya, "Boleh ku tahu siapa Anda tetua?" "Aku hanya orang yang membuat makanan di sini," ujar Noh Mahmah. Yang kemudian lanjut berkata, "Sebutlah Mahmah, apa kau sudah makan?" MC kita hanya terdiam namun perutnya berkata lain. "Ikutlah, sebaiknya kau makan dulu," ujar Noh Mahmah yang melihat hal itu. Kemudian MC kita berjalan mengikuti Noh Mahmah memasuki rumah. Chapter sedikit bergeser saat MC kita sudah di dalam rumah dan duduk di meja makan, yang kini sudah terlihat tersedia daging ayam berserta nasinya. "Nah, makan. Kapan terakhir kau makan seperti ini?" ujar Noh Mahmah. "Terima kasih sajiannya," saut MC kita. Noh Mahmah hanya menanggapinya dengan tersenyum. Kemudian terlihat MC kita makan dengan lahapnya. Melihat hal itu Noh Mahmah berkata, "Makanmu lahap, artinya, kondisimu pasti sudah sehat." Begitu disajikan makanan, aku langsung ingat belum makan, saut MC kita. "Yakin bukan pura-pura tidak lapar?" tanya Noh Mahmah. Apa maksudnya?" tanya MC kita yang tidak mengerti. "Setelah terpapar jelas, kenapa masih mencoba menyembunyikannya?" tanya Noh Mahmah. Mendengar hal itu MC kita sedikit terkejut diam tanpa kata-kata dengan apa yang dikatakan oleh Noh Mahmah. Kemudian Noh Mahmah lanjut berkata, "Bukankah kau dari perguruan klan metal?" "Itulah yang aneh," tanya Noh Mahmah lagi. "Soal itu," jawab MC kita yang belum selesai berkata. Kemudian langsung disela oleh Noh Mahmah dengan berkata, "Sesama anggota perguruan saling membunuh satu sama lain. Apakah tidak aneh?" Mendengar hal itu MC kita terkejut bukan main dan hanya bisa diam tanpa kata-kata. Kemudian MC kita bertanya, "Siapa kau sebenarnya, Nek?" "Sudah kuberitahukan, aku yang masak di sini." "Makanlah," jawab Noh Mahmah. "Topik yang kau bahas terlalu menyeramkan untuk lauk makan," saut MC kita yang mulai sedikit geram. "Badan segede beruang begitu, penakut amat. Makan saja, tapi bicarakan setelah makan," ujar Noh Mahmah. Mendengar hal itu MC kita terdiam sejenak,
lalu melirik makanannya lagi. Dan kemudian lanjut makan kembali. Beberapa saat setelah MC kita menghabiskan makanannya, MC kita langsung saja berkata, "Aku sudah kenyang. Sekarang, mari kita lanjutkan topik tadi. Siapa kau, Nek?" "Orang yang masak di sini. Sekaligus orang yang mungkin tahu siapa dirimu," ujar Noh Mahmah. Mendengar hal itu MC kita kemudian terkejut diam tak percaya. "Setelah selesai makan, bangun dan bawa piringnya. Punggungku sedang sering sakit," ujar Noh Mahmah lagi. Dengan tatapan ngambeknya MC kita membereskan piring-piring itu sambil melihat Noh Mahmah berjalan pergi. Chapter sedikit bergeser saat malam hari di perapian api unggun depan rumah. Noh Mahmah berkata, "Setelah mendengar ceritamu, sepertinya kau tidak tahu apa-apa." "Apa yang tidak ku tahu?" tanya MC kita. "Berdiri," ujar Noh Mahmah. Kemudian MC kita berdiri sesuai instruksi dari Noh Mahmah. Lalu Noh Mahmah menjentikkan batu kerikil, yang kemudian terkena tubuh MC kita dan memantul. Melihat hal itu MC kita tak mengerti maksud dari Noh Mahmah. Lalu MC kita bertanya, "Apa yang tiba-tiba kau lakukan?" "Sepertinya, Mo Wei berhasil," ujar Noh Mahmah. Mendengar hal itu MC kita terkejut diam tanpa kata-kata. "Meskipun sekilas kulihat energi ki metal kekal, mungkin itu perbuatan dewa iblis kan?" ujar Noh Mahmah. Yang kemudian lanjut berkata, "Dasar anak tidak tahu diri. Gurumu sudah berjuang keras untuk membuatmu begini. Jangan malah menghancurkan kerja kerasnya." "Kau kenal guruku?" saut MC kita yang terkejut. "Tentu saja aku kenal," ujar Noh Mahmah. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.